Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nihayatul Zain. Di sini, yuk kita sama-sama belajar dan mengetahui sedikit tentang kronologi penciptaan manusia berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar ke tafsiran ayat tersebut, mari kita sama-sama dengarkan lantunan surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Nah, di sini akan kita bahas kayak bagaimana sih kronologi proses kejadian manusia. Nah, kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu, sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Nah, dari ringkasan tafsir yang mudah kita pahami, di sini Allah telah menceritakan keadaan manusia, bahwa Dia telah menciptakannya dan mengadakannya ke alam wujud. Ada 5 fase dalam tahapan-tahapan kehidupan manusia. Yang pertama ada alam arwah, di mana dalam alam ini Allah telah meniupkan ruh. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Nah, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Nah, Allah juga menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun manusia hanyalah merupakan makhluk yang hina dan sangat lemah. Nah, kita lanjut kepada tahapan yang kedua, yaitu di alam rahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah menugaskan satu malaikat untuk mengatur rahim. Ia berkata, "Wahai Robku, ini adalah setetes mani. Wahai Robku, ini adalah segumpal darah. Wahai Robku, ini adalah segumpal daging." Nah, ketika Allah ingin menakdirkan penciptaannya, malaikat berkata, "Wahai Robku, ini laki-laki atau perempuan?" Nah, ia sengsara atau bahagia? Lalu bagaimana rezekinya? Terus kapan ajalnya? Kemudian semua itu akan ditulis saat di perut ibunya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini juga ada menurut Ar-Razi dalam tafsirannya tentang Mafati al-Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah atau yang disebut dengan sulala. Nah, yang kedua, dari saripati tanah Allah jadikan lalu setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau nutfah. Nah, yang ketiga, setelah 40 hari dari fase nutfah, Allah menjadikannya segumpal darah atau alaqah. Nah, yang keempat, pada hari ke-80 Allah jadikan segumpalan darah atau alaqah menjadikannya segumpalan daging atau mudghah. Nah, di sini juga ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, yang kelima, pada hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikannya segumpalan daging menjadi tulang belulang atau izoman. Nah, yang keenam, kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut izoman lahman. Dalam fase ini, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memberi 4 kata.
Ada rizki, ada amal, ada ajal, ada keadaan bahagia atau sengsara. Nah, jadi di fase ini kita sudah ditentukan dari zamannya kita masih di dalam perut, dari rizki kita, amal, ajal, atau keadaan bahagia atau sengsara. Nah, yang ketujuh, kemudian Allah menjadikan dalam bentuk yang lain yang disebut kholqah akhar. Nah, para ulama berpendapat dalam bentuk kalimat bentuk yang lain diantaranya menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikhrimah, maksud dari bentuk lain yaitu ditiupkannya ruh. Namun menurut Qatadah yaitu tumbuhnya anggota badan atau rambut. Nah, kalau menurut Al-Hasan ditentukannya jenis kelamin. Nah, kita lihat yang ketiga, ada fase di mana alam dunia yang sedang kita jalani sekarang. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya membantu tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menjadi khalifahnya. Tahapan di alam barzah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16 telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pada fase tahapan dunia untuk beribadah hanya kepadanya. Lalu Allah akan matikan makhluk manusia itu kembali. Nah, jadi nanti tempat kembali kita, tempat pulang kita ya hanyalah kepada Allah. Nah, lanjut tahapan yang terakhir yaitu di alam akhirat. Nah, pada fase ini adalah fase yang terakhir bagi manusia, di mana pada fase ini adalah hari pembalasan atau hari perhitungan. Artinya, hasil dari apa yang manusia perbuat di fase alam dunia yang Allah sudah perintahkan bagi manusia untuk beribadah. Nah, di sini jika amalan manusia itu baik, maka Allah akan memberikannya surga. Namun, sebalikannya, kalau misalnya amalan kita buruk, pasti nanti Allah akan balas dengan neraka. Nah, maka dari itu ayat ini menjadi penjelasan Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia dan fase-fase yang akan manusia lewati. Al-Quran sebagaimana kalam Allah yang sebenar-benarnya subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, dari materi yang tadi kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui bahwa perjalanan hidup manusia itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada di alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia yang sedang kita jalani, dan yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.